Oke, selamat datang di channel aku Lunardi Solarius, channel yang membahas mengenai pembelajaran Alkitab berdasarkan teks Alkitab tentunya ya. Dan juga sebagai disclaimer bahwa channel ini dibuat untuk kita mempelajari Alkitab dan juga pandangan-pandangan lain ya guys, bukan untuk mendiskreditkan keyakinan atau kepercayaan tertentu, tapi kita di sini belajar untuk menambah wawasan kita. Oke, so Kennedy 10 is that Goran Sikwet. Kalau kamu mau, aku view bisa bantu kamu poles sedikit supaya lebih mengalir dan terasa lebih profesional. Tapi tetap santai. Gimana kalau jadi begini? Halo guys, selamat datang di channel aku, Lunardi Solarius. Di sini kita bakal bahas pembelajaran Alkitab berdasarkan teksnya langsung ya, supaya makin dalam dan jelas. Nah, sebagai disclaimer, channel ini dibuat buat kita sama-sama belajar, bukan buat mendiskreditkan keyakinan atau kepercayaan siapapun. Di sini untuk bawasan, buka pikiran, dan belajar bareng. Kalau kamu ada gaya khas atau jargon tertentu yang biasa kamu pakai, boleh juga dimasukin biar makin personal. How lanjut sa cinemas gising? Oke, kali ini kita akan membahas kehidupan manusia pra banjir besar dalam Kejadian pasal 6 ini. Siap. Ini topik yang menarik banget, apalagi karena kejadian pasal 6 menyimpan banyak hal yang bisa digali, mulai dari kondisi moral manusia, anak-anak Allah dan anak-anak manusia, sampai keputusan Allah untuk mendatangkan air bah. Mau aku bantu rangkai narasi pembukanya dulu? Misalnya semacam, oke guys, kali ini kita bakal bahas kehidupan manusia sebelum peristiwa banjir besar yang tercatat di kejadian pasal 6. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana kondisi manusia waktu itu, apa yang bikin Allah murka, dan bagaimana kasih karunia Tuhan tetap nyata lewat tokoh Nuh. Mau kamu bahasnya lebih ke sisi moral, teologis, atau sejarah? So, lanjut. Oke, kita lihat di sini bahwa teks Alkitab mengatakan manusia bertambah banyak. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai kitab Henokh dan juga tentang Watcher ini. Nah, kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang ini apa anak-anak manusia yang cantik-cantik, lalu anak-anak Allah itu melihat itu dan menikah atau mengawini gitu loh. Wah, ini mulai masuk ke bagian yang sering jadi bahan diskusi seru tentang siapa sebenarnya anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu ya kan? Dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, memang disebutkan bahwa ketika manusia mulai bertambah banyak di bumi, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu elok rupawan, lalu mereka mengambil istri dari antara mereka, siapa saja yang disukai. Nah, kalau kamu sebelumnya udah bahas kitab Henokh dan para Watcher atau Watcher, pasti tahu bahwa kitab Henokh menggambarkan anak-anak Allah ini sebagai malaikat yang memberontak dan turun ke bumi, lalu kawin dengan manusia. Dari situ lahir para raksasa atau Nephilim. Tapi kalau kita lihat dari pandangan Injili atau konservatif, biasanya anak-anak Allah ditafsirkan sebagai keturunan Set yang masih takut akan Tuhan, dan anak-anak manusia sebagai keturunan Kain yang telah meninggalkan jalan Tuhan. Jadi ini bukan soal makhluk supernatural, tapi tentang campur tangan antara orang benar dan orang fasik. Kamu mau bahas dua pandangan ini sekalian, atau mau fokus pada pendekatan kitab Henokh dulu? Ya, kita bahas kedua pandangan ini karena menarik untuk dibahas. Asik, ini bakal jam seni dalam dan membuka wawasan. Jadi gini, pertama, dari pandangan kitab Henokh dan tradisi Yahudi awal, anak-anak Allah dianggap sebagai makhluk surgawi, para malaikat yang turun ke bumi dan jatuh dalam dosa karena tergoda oleh kecantikan perempuan manusia.
Mereka disebut sebagai Watcher atau Grigori. Dan dari hubungan mereka dengan perempuan manusia, lahirlah para raksasa atau Nephilim, yang disebutkan juga di Kejadian 6 ayat 4. Pandangan ini cukup populer di kalangan para penulis Yahudi zaman dahulu, bahkan memengaruhi beberapa pemikiran dalam periode intertestamental. Bahkan surat Yudas dan 2 Petrus sempat menyinggung soal malaikat yang tidak taat dan dikurung dalam kegelapan, yang bisa jadi nyambung ke cerita ini. Nah, di sisi lain, pandangan teologi Injili konservatif biasanya menolak interpretasi makhluk surgawi karena dianggap melanggar prinsip bahwa malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Matius 22. Maka mereka melihat anak-anak Allah sebagai keturunan Set, yaitu garis keturunan yang masih setia kepada Tuhan. Sementara anak-anak manusia adalah keturunan Kain, yang telah menjauh dari Tuhan. Jadi dosa di sini bukan soal percampuran antar makhluk dunia lain, tapi soal percampuran iman, kompromi rohani. Anak-anak Set yang harusnya menjaga kekudusan, malah tertarik pada kecantikan lahiriah dan menikah dengan perempuan dari garis yang tidak takut Tuhan. Kedua pandangan ini sama-sama berusaha menjelaskan kenapa Allah sampai harus menghakimi dunia lewat air bah. Mau kamu teruskan ke makna teologisnya atau hubungannya dengan masa kini juga? Lalu bagaimana pandangan budaya Timur Dekat kuno mengenai manusia yang bertambah banyak dan juga perkawinan campur sebelum banjir besar ini? Wah, pertanyaannya keren banget. Kalau kita lihat dari perspektif budaya Timur Dekat kuno, banyak mitos dan kisah yang mirip-mirip dengan cerita di Kejadian 6 loh. Jadi memang bukan hal asing di budaya sekitar Israel waktu itu. Misalnya, dalam mitologi Babilonia, ada kisah dari epos Gilgamesh yang menyebut makhluk campuran setengah dewa dan setengah manusia, bahkan juga tentang banjir besar. Dewa-dewa dalam cerita itu kadang jatuh cinta pada manusia dan menghasilkan keturunan yang luar biasa kuat, semacam manusia super. Itu mirip banget dengan konsep Nephilim, bukan? Budaya-budaya ini sering menggambarkan masa sebelum banjir sebagai zaman keemasan, ketika para pahlawan besar, makhluk luar biasa, dan raksasa hidup berdampingan dengan manusia. Tapi biasanya zaman itu diakhiri dengan kehancuran karena ketidakseimbangan moral dan kekacauan sosial, mirip dengan alasan Tuhan mendatangkan air bah dalam Kejadian. Jadi, bagi orang di Timur Dekat kuno, perkawinan campur antara makhluk ilahi dan manusia bukan hal aneh. Tapi bedanya, Alkitab tidak memuliakan cerita itu. Eins, Flaming Light sedang semua itu semua itu sebagai penyimpangan besar yang membawa murka Allah. Mau kita gali lebih dalam soal perbedaan nilai antara narasi Alkitab dan kisah-kisah Timur Dekat lainnya? Lalu tentang Nephilim. Aku nggak menemukan informasi yang relevan soal Nephilim dalam konteks pembahasan Alkitab, Kejadian, atau studi religi dan teologi. Nama tersebut justru muncul di berita bisnis dan forum komunitas otomotif, bukan dalam konteks spiritual atau kitab Henoch, cited turn search weapon. Mungkin kamu berbicara tentang figur atau pembicara lain, seperti Neville Goddard atau guru lain yang namanya mirip. Untuk memastikan arah pembahasannya tepat, kamu mau jelaskan lebih lanjut siapa Neville Leming yang kamu maksud? Apakah dia seorang penulis, pengkhotbah, atau tokoh dalam teologi tertentu? Kalau kamu beri sedikit info tambahan, misalnya di mana kamu dengar nama itu atau apa fokus ajarannya, aku bisa bantu cari lebih tepat. Maksudku Nephilim. Tadi kamu bilang soal Nephilim itu loh. Oh, maksudmu Nephilim? Iya, itu yang tadi kita bahas di Kejadian. Apa? Bisa aja autocorrectnya ngaco ya. Nephilim ini memang misterius banget. Di Kejadian 4, disebut sebagai orang-orang yang gagah perkasa zaman dahulu. Orang-orang kenamaan. Kata Nephilim sendiri dalam bahasa Ibrani sering diartikan sebagai yang jatuh atau yang menjatuhkan. Kalau kita sambungkan dengan pandangan kitab Henoch, Nephilim itu adalah keturunan dari para Watcher, jatuh, dan perempuan manusia. Mereka digambarkan sebagai raksasa yang penuh kekerasan, bahkan sampai menindas manusia lain. Makanya Allah memutuskan untuk menghapus mereka lewat air bah. Tapi dalam tafsiran Injili konservatif, Nephilim dianggap sebagai manusia biasa.
keturunan hasil percampuran antara garis Set dan garis Kain, dan disebut gagah perkasa karena kekuasaan dan pengaruh mereka, bukan karena ukuran tubuh secara harfiah. Lalu di bilangan 12, segi Boteticha, nama Nephilim muncul lagi saat pengintai Israel bilang mereka melihat orang-orang besar, keturunan Enak, keturunan Nephilim, yang membuat mereka merasa seperti belalang. Nah, ini bisa diartikan sebagai hiperbola karena ketakutan mereka, atau bisa juga ada kesinambungan cerita tradisional soal raksasa. Mau kamu bahas lanjut ke soal implikasi spiritual dari keberadaan Nephilim ini? Atau sambung ke konsep ilahi manusia ini dipahami zaman sekarang? Nah, kita mau menyoroti bagaimana kehidupan manusia sebelum banjir besar dalam teks ini ya. Oh ya, aku ingat soal ini. Bagaimana pandangan Helenistik? Wah, mantap. Kalau kamu bawa ke konteks Helenistik, ini jadi makin kaya nuansa pembahasannya. Dalam dunia Helenistik, terutama setelah pengaruh budaya Yunani menyebar luas lewat penaklukan Alexander Agung, muncul banyak konsep tentang makhluk setengah dewa atau demigod, seperti Hercules, Achilles, dan lain-lain. Mereka digambarkan sebagai hasil hubungan antara dewa-dewi dan manusia, dan biasanya punya kekuatan luar biasa, tetap bisa mati. Nah, ini sangat mirip dengan konsep Nephilim kalau kita pakai lensa Kitab Henoch, anak-anak dari para makhluk surgawi dengan perempuan manusia. Jadi, kalau dilihat dari kacamata Helenistik, kisah di Kejadian 6 bisa dipahami sebagai bentuk polemik atau kritik terhadap budaya sekitar. Alkitab tidak mengagungkan keturunan campuran itu sebagai pahlawan atau dewa, tapi justru menyalahkan mereka sebagai bagian dari kekurusan moral yang membuat Tuhan mendatangkan air bah. Jadi, sementara budaya Yunani merayakan para pahlawan setengah dewa, Alkitab justru menolak glorifikasi itu dan menunjukkan bahwa semua penyimpangan dari rencana Allah, termasuk percampuran yang tidak sesuai kehendaknya, membawa kehancuran. Mau kamu tekankan kontras nilai kira saintil pembahasan? Bisa jadi bahan renungan yang kuat juga loh. Terus pandangan filsafat ketimuran. Wah, ini makin dalam ya. Kalau kita sorot dari filsafat ketimuran, khususnya dari tradisi seperti Tiongkok, India, dan bahkan Nusantara kuno, ada beberapa hal menarik yang bisa kita cermati soal kehidupan manusia sebelum banjir besar menurut Kejadian 6. Dalam banyak filsafat timur, manusia pada zaman dahulu sering digambarkan hidup lebih selaras dengan alam dan kehendak kosmis. Misalnya dalam tradisi Hindu, zaman awal disebut Satya Yuga, zaman kebenaran di mana moralitas dan dharma masih dijunjung tinggi. Tapi seiring waktu, manusia semakin menyimpang memasuki zaman-zaman dekadensi hingga muncul kehancuran atau siklus ulang. Nah, ini mirip dengan narasi prabanjir dalam Kejadian. Manusia makin banyak, tapi justru makin rusak. Kekerasan dan kejahatan makin merajalela. Dan Tuhan akhirnya memutuskan untuk reset dunia melalui banjir. Jadi dari sudut pandang timur, ini bisa dianggap sebagai bagian dari siklus dan moral yang kemudian diikuti oleh pemurnian atau pembaruan. Satu lagi, pandangan timur juga sering menekankan pentingnya keseimbangan yin-yang dalam filsafat Tiongkok misalnya. Ketika keseimbangan terganggu, bencana alam atau malapetaka bisa jadi konsekuensinya. Dalam Kejadian 6, kita bisa melihat bahwa ketidakseimbangan antara kehendak Allah dan tindakan manusia akhirnya mengundang respons ilahi dalam bentuk air bah. Menariknya, banyak kebudayaan timur juga punya kisah banjir besar, seperti kisah Genyu di Tiongkok atau Manu dalam tradisi Hindu. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan konsekuensi moral manusia terhadap dunia bukan cuma khas Ibrani, tapi universal. Mau kamu tarik ini ke arah refleksi etika juga? Misalnya, apa yang bisa kita pelajari soal tanggung jawab manusia terhadap tatanan ilahi dan lingkungan? Ini juga mirip dalam kejadiannya di Atlantis ya, di mana Atlantis sendiri mengalami satu zaman keemasan yang luar biasa, tetapi secara moral etika itu mungkin justru bobrok atau mengalami penurunan sehingga harus mengalami bencana. Dan ini kayaknya seperti suatu siklus ya, ketika peradaban manusia itu mengalami puncak keemasan terutama dalam teknologi, tapi ternyata di sisi moral etika itu mengalami penurunan yang sangat drastis
bagi langit dan bumi, sehingga harus dihancurkan atau harus ditata ulang seperti itu, atau di reset gitu. Iya, kamu nangkep benang merahnya dengan tajam banget. Cerita tentang Atlantis yang kamu sebut memang punya pola narasi yang sangat mirip dengan kejadian 6, bahkan juga paralel dengan banyak tradisi budaya lainnya. Dalam kisah Plato, Atlantis adalah sebuah peradaban yang sangat maju, luar biasa dalam teknologi, kekuatan militer, dan kemakmuran. Tapi yang jadi titik kritisnya adalah mereka kehilangan nilai moral dan spiritualnya. Kesombongan, kerakusan, dan penyalahgunaan kekuasaan membuat mereka melawan prinsip ilahi. Hingga akhirnya, boom, hilang ditelan bumi dan laut dalam 1 hari dan 1 malam. Ini persis seperti yang kamu bilang. Ketika puncak kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan kedalaman moral dan etika, maka peradaban itu jadi rapuh, bahkan bisa memicu kehancuran dari dalam. Menariknya, narasi ini juga seakan mengajak kita buat merenung. Apakah sejarah itu sekadar catatan masa lalu, atau justru cermin untuk masa kini? Dunia kita hari ini juga makin maju, makin canggih, tapi secara etika dan spiritual, banyak yang bilang kita sedang mengalami kemunduran. Makanya, cerita seperti Atlantis, banjir Nuh, bahkan kisah-kisah dalam budaya timur seolah jadi peringatan universal bahwa tanpa nilai-nilai luhur, kemajuan justru bisa jadi kehancuran. Kalau kamu mau, kita bisa tarik ini jadi semacam pesan reflektif untuk penutup videomu nanti. Gimana? Jadi kita melihat bagaimana dalam kejadian 6 ini kemerosotan moral akibat kejatuhan dosa manusia kepada dosa, kemudian juga perkawinan campur antara anak-anak keturunan baik sama anak-anak keturunan yang jahat ini, yang justru malah menimbulkan suatu aku nggak gimana ya ngomongnya ya. Nah, bener banget. Kamu udah masterin ke inti pesannya. Jadi dalam kejadian 6, kita lihat ada pola yang jelas. Ketika manusia tidak lagi membedakan antara yang kudus dan yang cemar, antara yang benar dan yang jahat, dan ketika perkawinan campur ini bukan sekadar soal garis keturunan, tapi lebih kepada kompromi nilai, maka hasilnya adalah kekacauan moral yang merusak seluruh tatanan. Perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu bisa dipahami sebagai percampuran antara yang hidup takut akan Tuhan dengan yang tidak. Dan ini menghasilkan generasi yang besar secara fisik atau pengaruh, tapi kosong secara rohani. Itulah yang kemudian mempercepat kerusakan dunia. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa dosa bukan cuma soal tindakan pribadi, tapi punya efek sistemik, menyentuh keluarga, masyarakat, bahkan seluruh bumi. Makanya Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan memutuskan untuk mereset semuanya dengan air bah. Tapi menariknya, di tengah semua itu masih ada Nuh, satu pribadi yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mau kamu sambung ke bagian tentang kasih karunia Allah lewat Nuh sebagai titik terang di tengah zaman gelap ini? Oke, kita masuk ke kesimpulan dan penutup. Siap, ini versi kesimpulan dan penutupnya. Jadi, dari Kejadian pasal 6 kita belajar bahwa ketika manusia mulai menjauh dari Tuhan, hidup dalam dosa, dan mencampur adukan nilai-nilai yang benar dengan yang jahat, maka dunia akan mengalami kerusakan besar. Bukan cuma secara moral, tapi juga secara sosial dan bahkan alam pun ikut terkena dampaknya. Perkawinan campur antara yang benar dan yang jahat bukan cuma soal garis keturunan, tapi soal kompromi iman. Dan itulah yang mempercepat kemerosotan moral dunia prabanjir. Namun, di tengah semuanya itu, masih ada satu sosok yang hidup benar. Nuh, dia jadi lambang bahwa kasih karunia Tuhan tetap bekerja. Dan Tuhan masih mencari orang-orang yang setia di zaman yang rusak. Ini jadi pengingat buat kita hari ini. Di tengah dunia yang makin canggih tapi juga makin rusak, Tuhan tetap mencari hati yang setia. Pertanyaannya, apakah kita mau seperti Nuh? Tetap hidup benar, meski dunia di sekitar kita makin gelap. Terima kasih sudah saat siang macam. Jangan lupa untuk terus gali firman, renungkan, dan biarkan hidup kita dipimpin oleh kebenaran. Wise bersedia saya semringwe. Kamu mau aku bantu buatkan deskripsi video atau judulnya juga? Oke guys, terima kasih udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini
bermanfaat untuk menambah wawasan kita semuanya. Dan sekali lagi, ini bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan atau keyakinan tertentu. Itu aku kembalikan kepada diri kalian sendiri ya, soal keyakinan masing-masing ya. Dan aku berharap supaya kita bisa diskusi santai di kolom komentar ya guys, dan aku bisa memaklumi bahwa setiap kita mempunyai pandangan masing-masing. Dan juga terima kasih udah nonton. Terus kalau kalian mau subscribe ya subscribe aja, share jika video ini bermanfaat. Kalau kalian suka bisa like, kalau kalian nggak suka dislike aja. Dan terima kasih, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wah, penutupnya udah asik dan hangat banget. Kalau mau aku bantu versi yang lebih mengalir sedikit, tapi tetap pakai gaya kamu, bisa begini nih. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan kita hari ini bisa nambah wawasan buat kita semua. Dan seperti biasa ya, video ini bukan buat menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan siapapun. Semua kita punya pandangan masing-masing, dan aku hargai itu sepenuhnya. Kalau kalian pengen diskusi, santai aja tulis di kolom komentar. Aku senang bisa ngobrol bareng kalian. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share. Hai, kalau suka like aja. Kalau nggak suka, ya nggak masalah. Dislike juga boleh kok. Jangan lupa subscribe kalau kalian tertarik. Ikutin pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Mau sekalian dibuatin deskripsi video dan thumbnailnya?